Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryadi, mahasiswa IKIP PGRI Jember, Prodi PLB semester 5. Mata kuliah Bina Diri dan Gerak ABK, Penanganan Terpadu Anak Tunadaksa dan Pelaksanaan Rehabilitasi. Konsep dasar rehabilitasi fisiko-fisikal dengan subtema pengertian rehabilitasi, 2. Tujuan rehabilitasi, 3. Sasaran rehabilitasi, 4. Prinsip dasar filosofi rehabilitasi, 5. Fungsi rehabilitasi, 6. Kode etik dalam layanan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan habilitasi yang artinya kemampuan. Jadi rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk mengembalikan kemampuan ABK atau penyandang disabilitas supaya dapat memiliki kecakapan yang maksimal dalam kehidupan supaya bisa hidup mandiri. 2. Tujuan rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial ABK dan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat. Sedangkan tujuan utama rehabilitasi adalah membantu ABK atau penyandang disabilitas mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. 3. Sasaran rehabilitasi. Sasaran rehabilitasi adalah individu secara holistik dalam konteks ekologinya, bukan hanya keterbatasan fungsional akibat kecacatannya. Perspektif holistik dan ekologis mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual individu yang bersangkutan maupun hubungannya dengan keluarganya, pekerjaannya, dan seluruh lingkungannya. 4. Prinsip dasar filosofi rehabilitasi. A. Setiap orang menganut nilai-nilai sendiri dan harus dihormati. Intinya kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, sama seperti kita, atau merubah nilai-nilai yang sudah ada pada diri anak ABK ataupun penyandang disabilitas. B. Setiap orang adalah anggota masyarakatnya dan rehabilitasi seyogyanya memupuk agar orang itu diterima sepenuhnya oleh masyarakat. 5. Fungsi rehabilitasi: pencegahan atau preventif, penyembuhan atau kuratif atau pemulihan, pengembalian rehabilitatif, dan pemeliharaan penjagaan promotif. 6. Kode etik dan dalam layanan rehabilitasi. Kode etik dalam pelayanan rehabilitasi mempunyai tujuan, yaitu mengatur tingkah laku para pendukung profesi dalam rehabilitasi. Kode etik dalam rehabilitasi menyangkut masalah-masalah kewajiban tenaga rehabilitasi terhadap A. Individu dan keluarga yang direhabilitasi, B. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam proses rehabilitasi, C. Tema sejawat antar profesi. D. Tanggung jawab profesional, dan E. Keterbukaan pribadi. Video 3.2 Penanganan terpadu anak tunadaksa. 1. Tahap pra-rehabilitasi atau tahap persiapan. 2. Tahap pelaksanaan rehabilitasi. 3. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. 1. Pra-rehabilitasi atau tahap persiapan. Tahap pra-rehabilitasi dilakukan secara umum dan secara khusus. Secara umum maksudnya berlaku bagi semua disabilitas, sedangkan secara khusus artinya
untuk anak-anak yang membutuhkan saja. 2. Tahap pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tenaga yang teridentifikasi, misalnya guru atau orang tua dan masyarakat. Ketiga komponen ini sangat diperlukan dan tidak bisa dipisahkan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan baik secara medis ataupun non-medis sesuai kebutuhan atau masalah yang dihadapi ABK atau penyandang disabilitas. 3. Tahap evaluasi. 1. Tujuannya adalah agar siswa yang telah memperoleh layanan rehabilitasi hasilnya tetap maksimal, atau anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang sudah direhabilitasi mempunyai kemampuan menjaga kondisinya. 2. Memiliki keterampilan khusus yang akan disalurkan di tempat kerja. 3. Anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, jika kembali ada keluarganya, bisa produktif atau menghasilkan sebuah karya. Video 3.3. A. Program rehabilitasi yang disesuaikan dengan masalah medis dan masalah rehabilitasi anak tunadaksa ABK secara keseluruhan. 1. Program terapi fisik merupakan cara yang efektif untuk terapi spondylolistesis. Terapi ini bisa memperkuat otot pasien yang menyokong tulang belakang dan bisa mengedukasi pasien bagaimana cara menjaga anak tulang belakangnya tetap aman dan mencegah cedera lagi di masa selanjutnya. 2. Program terapi okupasi mencakup program pengobatan yang beragam dan unik untuk masing-masing pasien yang bertujuan untuk membantu pasien dalam mencapai kepuasan hidup dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pandangan yang positif. Terapi okupasi membantu pasien dari semua kalangan umur, dari anak hingga dewasa. 3. Program rekreasi. Menurut Nasir dan Muhid, dalam kurung 2011, halaman 276, yaitu terapi yang menggunakan kegiatan pada waktu luang, yang bertujuan agar seseorang dapat melakukan kegiatan secara konstruktif dan menyenangkan, serta mengembangkan kemampuan sosial. 4. Program vokasional, atau suatu terapi yang memberikan keterampilan bagi lansia, sehingga lansia bisa berdaya guna, mandiri, dan produktif. Kegiatan terapi vokasional yang dilakukan ialah melukis pot bunga, pekerja sosial, menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan asesmen kemampuan lansia. 5. Program bicara dan pendengaran. Terapi perkembangan mendengar dan bicara terintegrasi akan memberikan input tambahan yang sangat dibutuhkan oleh pusat pendengaran yang ada di otak. Hal ini sangatlah penting untuk perkembangan kemampuan bicara yang normal pada anak Anda dan dapat membantu keberhasilan anak dalam dunia pendidikan secara umum. Sementara untuk dewasa, hal ini dapat membantu mereka untuk mendengar dengan baik di berbagai situasi pendengaran yang sulit. 6. Program psikologis atau salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, seperti stres berat, depresi, dan gangguan cemas. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan yang paling sering dilakukan oleh psikiater dan psikolog untuk menangani gangguan emosional atau masalah psikologis yang dirasakan oleh pasien. 7. Pelayanan sosial. 8. Program pendidikan dan latihan. 9. Program orientasi dan mobilitas. B. Persiapan program rehabilitasi, yaitu 1. Pengumpulan data, penelaahan dan pengungkapan masalah atau diagnosa
rehabilitasi, 3. Penyusunan program rehabilitasi, 4. Pelaksanaan rehabilitasi. Demikian resume yang kami buat, resume untuk UAS tugas dari Bunda Tati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.